Halo teman-teman, selamat datang di Asinkronus Ekonometrika 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, dosen di program studi Sarjana Ekonomi Syariah, Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip akan menyampaikan latihan 9.1 berkaitan data generating process. Pada kesempatan kali ini, Anda akan mempelajari bagaimana cara memvisualisasi dataset tim series itu ke dalam Excel maupun software-software statistik lain yang dibutuhkan. Dengan menggunakan data BPS terpadu neraca ekonomi negara setempat, silakan Anda mengeksplorasi besaran produk domestik bruto real dari Indonesia dari atas harga konstan, maka lakukan visualisasi data tim series tersebut sebagaimana menganut. Yang pertama adalah susun data untuk kepentingan visualisasi, jadi data visualisasi, dan sertakan data posisinya, kemudian aturan pertumbuhan year on year, quarter, dan juga kumulatif ya. Yang ketiga adalah susun grafik dengan sesama dengan kaidah dua sumbu. Berarti sumbu pertama adalah menunjukkan persentase pangsa per PDB, sementara sumbu kedua adalah menginformasikan pertumbuhan PDB-nya, gitu ya. Jadi ada dua. Nah, Anda juga bisa menggunakan aturan satu sumbu misalnya kontribusi PDB atau yang lain. Yang terakhir, yang keempat adalah Anda diminta untuk menyusun tabel untuk kepentingan dataset ekonometrika. Jadi ada tabel yang digunakan untuk kepentingan data visual dan ada tabel yang dipakai untuk kepentingan data. Mari kita download dulu untuk dataset BPS-nya. Pertama-tama kita ambil dulu website BPS, kemudian silakan arahkan ke produk dan tabel dinamis. Setelah itu kalian bisa memilih kategori subjeknya di statistik ekonomi. Nah, di statistik ekonomi itu macam-macam ya, yang kita pilih adalah neraca ekonomi. Nah, untuk mencari judul yang sesuai, silakan kalian langsung pilih aja. Cari judul tabelnya adalah konstan. Ini ya, harga konstan. Nah, pilih yang PDB triwulan atas harga konstan. Kita cari yang PDB triwulan atas harga konstan ini ya. Artinya tahun dasarnya adalah 2000. Jika sudah, pilih semua aja. Kemudian triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, kita pilih tanpa yang tahunan. Oh, sorry, ini PDRB ya. Jangan sampai salah ya. PDB, coy. PDB yang mana itu? Kita cek lagi ya. PDB, jangan sampai salah ya, guys. PDB, em, 2010 ya. Kita cek lagi. Nah, ini dia yang atas ya. Nah, misalnya yang bawah itu adalah PDRB. PDRB itu berarti produk domestik regional bruto untuk kabupaten kota di seluruh Indonesia, provinsi seluruh Indonesia. Kan? Nah, karena yang mau kita butuhkan adalah pertumbuhan ekonomi nasional, kita akan pilih yang PDB atas konstan untuk pengeluaran. Kita pilih semua, kemudian triwulan 1, 2, 3, 4. Kan? Oke, ini jangan di checklist, pilih yang satu, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, ya kan, 7, 8, dan 9. Ini ya. Oke. Jadi ini kita submit. Nah, kalau sudah disubmit, silakan kalian bisa gunakan aturan pendownloadan secara sederhana, baik menggunakan Excel maupun menggunakan CSV. Silakan bisa dipilih, nanti ada dua pilihan. Ya. Oke, nah kita download yang versi Excel. Gitu. Nah, kalau sudah, silakan kalian tekan ini query browser result-nya per downloadan tersebut. Ya, kira-kira seperti apa. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini ya untuk datasetnya. Ini nggak bisa dijalanin. Oke, kira-kira seperti ini ya. Tampilan datasetnya, kalian bisa blok semuanya, gitu ya. Di blok semuanya aja. Kalau udah di blok, kalian bisa plus ini klik kanan, kemudian kalian transpose gitu ya. Oke. Nah, kalau udah ditranspose ini kan masih belum merger cell ya. Jadi ini kalian unmerge cell. Jadi biar kelihatan ini. Oh, ini ya kan? Ini ya. Unmerged cell namanya. Nah, tujuannya buat apa sih? Untuk membuat sumbunya nanti biar lebih rapi aja. Kan? Biar nggak mengulang tahunnya kan nggak jelek. Oke, masih sampai 2014 ya, masih banyak nih.
Kita beresin aja pelan-pelan. Ya, ini kebetulan suka ngilang ya punya saya ini. Oke, oke, mana tadi? Ya, tuh tinggal dua ya. Oke. Nah, yuk. Nah, kalau udah berarti kita tinggal check out ya ini giniin aja, kemudian tarik ke bawah. Ya, seperti ini ya. Eh, karena tahunnya ini kosong ya. Kosong itu dinilai nol gini seperti ini. Jadi sebaiknya saya copy dari sini aja ya. Oke. Saya copy dari sini aja. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kalian bisa memisahkan ini triwulan ini ke atas itu. Ini taruh sini. Kemudian klik aja ini, klik kolomnya, kolom O. Kemudian kalian bisa menempatkan di mana aja sih. Cuman kalau punya saya pakai kolom O ya. Bisa pilih data, kemudian text to column. Ini text to column untuk with the fixed width-nya. Kita pilih delimited, sorry ya, delimited. Nah, delimited ulangi ya. Jadi ini yang delimited jangan lupa. Kita pilih yang space seperti ini. Next. Ya kan, finish ya. Oke, kalau sudah ini kan beres ya. Oke, ini adalah untuk keperluan dataset ya kan, visualisasi. Jadi bedakan itu antara visualisasi dengan si eh, apa namanya stata untuk kepentingan dataset itu. Oke ya, jadi seperti ini nanti. Oke, kalau sudah teman-teman bisa gambar gitu ya, apa yang digambar, growth year on year misalnya begitu. Saya ingin C, I, G, X sama M, N, X gitu ya. Terus kemudian diskrepansi statistik. Jadi ini nilai diskrepansi ini kadang-kadang juga agak membingungkan ya. Konsumsi berarti ini konsumsi masyarakat. Nah ini ya. Kemudian investasi berarti pengeluaran ini TMTB sorry ditambah dengan this one ya perubahan inventory. Nah yang ini itu di plus dengan si pengeluaran ini. Biasanya begitu. Jadi konsumsi itu ada pengeluaran RT dan pengeluaran LNPRT. Jadi ada dua LPR dan ini ya, LNPRT ya, konsumsi LNPRT. Oke. Kalau udah terus kalian bisa pilih yang G. G-nya adalah pengeluaran pemerintah, kemudian NH-nya berarti ekspor dikurangi impor. Ini ya. Dan yang terakhir itu diskrepansi statistik. Nah, terus PDB. Kita hitung aja sum dari sini. Ya kan? Nah, ini nilainya harus sama ya. Oke. Kalau sudah kita tarik ke bawah ya teman-teman ya. Oke, kita tarik ke bawah. Oh ini masih ada triwulan nih. Oh ya ini di delete aja ya. Karena belum kepakai ini untuk tahun-tahun berikutnya. Nah kalau sudah kalian bisa hitung growth-nya. Growth quarter to quarter. Ya kan? Ditulis growth PDB quarter to quarter. Ya. Berarti caranya adalah untuk sini ya, berarti ya quarter to quarter berarti ini, jadi quarter ini dibagi dengan quarter ini. Itu adalah penghitungan quarter to quarter, teman-teman. Ya, dikurangi 1 seperti ini dikali 100.
Ya, ini berarti 4 sekian persen. Gitu ya, ini quarter to quarternya. Nah, kemudian biasanya nggak dipakai quarter to quarter itu, makanya boleh di skip ya nanti. PDB, YOY. Nah, YOY berarti mulainya dari sini, berarti ini. Ya kan? Ini per ini, ya kan? Dikurang satu. Nah, ini adalah YOY. Nah, kita kali 100 ya, biar angkanya precise baik ya. 6,47. Itu ya. Oke. Nah, terus kemudian growth of PDB eh, C to C. Nah, ini yang biasanya dipakai. Jadi kenapa sih data PDB menggunakan C to C itu karena datanya memuat transaksi triwulanan. Jadi kalau data-data yang tidak bisa dihitung C to C itu kayak misalnya data harga saham. Itu nggak bisa dihitung C to C karena harga saham eh, bukanlah angka penjumlahan dari periode pertama sampai periode terakhir. Nah, bayangkan aja kalau harga sahamnya kan 7.000 nih, tiap periode naik 7.000, 7.100. Kalian jumlahkan tuh apa yang terjadi 14.000 nih, kan nggak mungkin harga sahamnya harus sebanyak itu kan. Jadi quarter to quarter dan year on year bisa dipakai untuk menghitung harga saham. Kalau ini nggak bisa, gitu ya. Kalau C2C nggak bisa. Sekarang C2C-nya berarti dimulai dari berapa? Nah, C2C-nya dimulai dari ini. Jadi kalau saya punya ini, berarti sum daripada this one ini, ya kan, dibagi dengan sum daripada dikurang satu, seperti ini, ya kan? Oh, sorry, plus 100, ya kan? Ini pertumbuhan ekonomi quarter per quarter, ya kan? Oke. Nah, jika sudah kita bisa gambarkan itu. Nah, sekarang kalian mau ngitung andil misalnya. Nanti ya, andilnya nanti ya. Oke, sekarang kita gambarkan dulu aja. Eh, bisa dipilih ini. Nah, insert by recommended chart. Ya, ini seperti ini gambarnya kurang lebih. Nah, kalian bisa pasang nanti. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi tolong teman-teman gunakan satuan yang jelas. Ya. Nih, saya delete aja ini chart title-nya. Nanti kalau sudah kalian bisa perbaiki. Nah, ini sekarang kita coba edit. Caranya tekan chart design, chart type diganti. Ya, diganti mana? Diganti combo. Nah, kombonya pilih yang bar. Ya, jadi barnya adalah seperti ini. Let's say, ya. Berarti ini semua stacked column kecuali yang ini. Ini year on year ini harusnya line. Oke ya, yang lain ada 3 harusnya. Ya, seperti ini ya. Itu 2. Ah, oke. Ini ada sekian line ini ya. Gitu. Ya, benar nggak ya? Oke, stack line. Ulangi ya. Ini line. Nah, line biasa. Stack line. Line. Oke. Ya, seperti ini ya. Nah, ini yang kalian temukan kalau quarter to quarter dimasukkan. Biasanya untuk analisis ekonomi, maka quarter-quarter itu tidak dimasukkan. Jadi bisa di unchecklist ini. Nah, itu hanya untuk challenge Anda ya. Jadi biar Anda tahu, oh gitu ya cara menghitung quarter. Tujuan saya seperti itu. Oke, nah kalau sudah seperti ini gambarnya, kalian bisa lihat, ya kan? Jadi ini berapa persentasenya, nah, kita bisa cermati bersama ya. Nah, dimulai dari tahun berapa ya Pak enaknya? Dimulai dari tahun periode pertama kali yang ada nilainya. Nah, oke. Jadi mulaikan dari 2012 kalau misalnya seperti ini. Oke. Nah, silakan Anda perhalus ini sekarang teman-teman. Boleh nggak diturunkan periodenya biar nggak terlalu berimpitan gitu ya? Boleh-boleh aja. Misalnya kita turunkan dari tahun ini menjadi 2015 kan? Nah, itu juga boleh. Silakan dicoba ya teman-teman. Oke, nah untuk yang ruas ini kan sudah ada satuannya, percentage gitu kan. Nah ini belum ada nih. Nah ini harus diturunkan dulu. Caranya gimana? Caranya CTRL 1, gitu ya, CTRL 1. Nanti pilih yang label, label posisinya adalah low, ya kan. Nah kalau udah nanti kalian bisa setup lah di situ gimana nanti caranya enaknya gimana gitu kan. Nah ini ya. Nah, oke, kira-kira begitu. Nah, sekarang yang satuan yang di ujung kanan ini gimana ini? Ini kan satuannya lain ya. Nah, satuan yang berbeda ini harus kita beri
beri informasi biar masyarakat tuh nggak keblinger gitu kan. Gimana caranya? RHS itu reference site, berarti mereka yang akan ada di sumbu kanan harus kita beli satuan seperti ini teman-teman. Oke ya. Nah, jadi begitu. Nah, terus kemudian gimana nih kita cara munculinnya? Ya berarti chart design, pilih aja elemen chart, chart titles, kemudian axis title, secondary axis, bisa Anda masukkan tuh angkanya. Persen, YUY, atau CTC, gitu kan. Nah, ini menginformasikan year on year atau CTC. Nah, kalau udah kalian bisa ini ya, bisa bersihkan itu info ininya biar shape filenya itu jernih gitu kan. No fill, nah shape outline pilih juga yang no outline. Ya, jadi biar bersih tanpa noda ya. Oke, kalau sudah kita ini dulu ya. Oke. Ini ya. Ini. Ya. Oh, ya, ini ya. Oke, nah ini kan sudah nih. Nah kalau udah kalian bisa tak-atik lah nanti, ya kan? Jadi beres deh datanya ini seperti ini. Nah apa yang bisa kita informasikan dari dataset itu, teman-teman? Nah berarti pertumbuhan triwulanannya, PDB secara triwulan ini cukup membaik akhir-akhir ini kan itu kan. Nah tapi ya harus hati-hati cara menjelaskan itu. Apakah itu kemudian dikontribusikan dari ini? Nah bangsa sekali lagi tidak mencerminkan kontribusi ya. Jadi ini kita perhalus dulu nih ya kan? Nah ini kita perhalus dulu gimana tadi CTRL 1 caranya ya. Jadi ini kita perhalus caranya gimana? Garisnya ditekan, garisnya ditekan ya CTRL 1 terus kemudian pilih yang ujung paling bawah ini smoothed line ya kan? Ini juga sama smoothed line. Pada akhirnya garisnya akan sehalus ini. Oke? Itu pada akhirnya. Terus apa lagi? Udah ya selesai untuk yang itu. Nah, sekarang cara menghitung quarter to quarter with contribution. Berapa? Cara menghitung kontribusinya ya. Kontribusinya berarti seperti ini. Maksudnya itu kontribusi PDB itu gimana sih ngitungnya? Jadi kontribusinya itu kita bikin di sebelah sini. Ya, dan juga ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita hitung persen apa namanya? Konsumsinya, investasinya, konsumsi, investasi, government pengeluaran pemerintah, neto ekspor, kan? Kemudian diskrepansi statistik. Masing-masing kita harus hitung dulu ininya. Nah, ini untuk yang pangsa quarter to quarter, berarti year on year ya kan? Berarti kita pakai ini ya nanti ya. Nah, ini. Jadi dataset ini harus kita tarik nantinya ujungnya, kan? Oke, sampai habis ya, teman-teman ya. Oke. Ya, kalau udah gimana syarat berikutnya? Oke, ya, sorry. Ini saya moving aja yang ini. Biar kalian tidak kebingungan. Pindah ke sini ya. Oke. Jadi coba kita gambarkan nih kontribusinya berapa. Jadi untuk menghitung kontribusi kita harus tahu pangsanya. Nah, pangsa year on year itu gimana caranya, Pak? Caranya adalah C terhadap PDB, dikunci aja. Itu ya. Nah, seperti ini. Nah, oke ya. Satu kali. Semoga ini nggak bergeser ya. Ya, seperti inilah. Oh, bergeser, coy. Oke, berarti satu kali lagi ya. Berarti Fn-nya tekan yang 3 kali. Gimana caranya? Pertama-tama tadi ini dulu dibagi dengan ini. Nah, pastikan yang F2-nya di blok Fn aja, Fn F4, 1, 2, 3. Dan pastikan dolarnya ada di depan. Ya toh? Oke, nah kalau udah dikali 100, jangan lupa. Kayak gini, ya kan? Nah, nanti kalau udah kali seperti ini, gitu kan? Nah, kalau udah seperti ini, diskrepansi statistiknya berapa? Nah, ini ya. Jadi ini mencerminkan semuanya ya. Jadi ini pertumbuhan ini investasinya government sekian ya udah ya kan selesai. Nah, ini nggak stop begitu saja karena harus kita kali dengan pertumbuhan ini. Nah, ini kan nol masih belum ada nih. Jadi dikali dengan year on year-nya. Ini juga sama kita kalikan dengan year on year-nya gitu ya. Jadi nanti ngitungnya seperti itu, ya kan? Ya.
ujungnya begitu pada ujung. Nah, tapi perlu diingat teman-teman, untuk mengalihkan itu maka ini harus kita geser dulu ke sini. Jadi ini itu sebetulnya miliknya si dia, tapi membaginya ada di sini. Paham ya? Jadi sebetulnya untuk triwulan 1 2010 itu akan dipakai saat menghitung kontribusi di tahun 2011 triwulan 1. Sama halnya dengan 2010 triwulan 2 akan dipakai untuk menghitung kontribusi di 2011 triwulan kedua gitu. Jadi jangan terkecoh dengan ini, jadi hanya menggeser aja posisinya ya. Nah, ini kita kalikan dengan siapa? Kita kalikan dengan pertumbuhan di tahun ini. Gitu ya. Nah, kalau dikalikan tambah banyak tuh, nah sebaiknya angka 100-nya di-delete aja. Gini ya. Oke, kira-kira begitu. Nah, kita kunci tuh. Gimana nguncinya? Berarti F4-nya 3 kali. 1, 2, 3. Ya, kira-kira begitu. Ya kan? Ini juga sama, berarti kita kalikan dengan ini. Fn-nya 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Kemudian ini berarti dikali dengan ini. Fn-nya 3 kali. 1, 2, 3. Oke, yang ini juga sama, berarti dikali dengan Fn-nya 3 kali. 1, 2, 3. Sorry, 1, 2, 3. Yang terakhir ini, nah ini juga dikali dengan Fn. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, pastikan kalau itu dijumlah nanti angkanya akan sama dengan ini. Oke, ya. Nah, kita tarik ke bawah ya sekarang ya, teman. Nah, ini kita tarik ke bawah semuanya. Nah, akan ketemu seperti ini. Dan pastikan angka ini kalau dijumlah akan sama dengan ini. Mana itu? Ini sum. Jadi ini sumnya ya. Oh, sorry. Nah, akan sama kan? Oke. Nah, kita blok aja sekarang kontribusinya. Kita hitung angkanya. Kita insert lagi. Recommended charge. Itu nanti pakai yang bebas aja lah boleh. Kalau kalian pakai combo ya silakan. Langsung ke combo aja kan. Jadi ini konsumsi pakai ini. Ya. Terus kemudian apa lagi? Masih banyak yang lain ya. Ini yang ini aja. Kemudian seperti ini. Dan yang terakhir, oke sudah. Nah, kalian bisa mengatakan tuh nanti tuh, oh iya ya, berarti sekarang pertumbuhan ekonomi ditopang oleh mana? Nah, ini yang bisa dipakai untuk menyatakan pertumbuhan ekonomi itu ditopang oleh mana. Jadi kita tarik sampai sini ya. Oke, seperti ini. Seperti ini gambarnya nih. Oh, pertumbuhan ekonomi itu ditopang oleh apa nih periode saat ini. Gitu kan. Kalian bisa nurunin ini kan? Nah, ini yang per triwulanannya ya. Jadi labelnya seperti ini, next to axis, low. Ya, seperti ini. Nah, pastikan nggak punya garis di tengah-tengahnya. Gimana cara menghapusnya? Anda pilih aja add chart ini, elemen, kemudian gridness-nya di unchecklist saja. Kemudian formatnya pilih yang novel. Jangan pilih aja novel. Nah, kalau saya tadi kan udah tekan berkali-kali ya, jadi udah nggak perlu lagi ininya ya. Pastikan novel semua. Ya. Novel, novel. Ya, novel. Jadi seperti ini ya. Nah, terus ini belum halus. Gimana ya? Kita haluskan lah. Gitu kan. Nah, berarti dihaluskan. Seperti ini kan. Nah, ini kita haluskan. Nah, ini namanya andil. Ya kan? Kontribusinya. Siapa kontribusi terbesar? Kalau begitu, konsumsi rumah tangga gitu ya. Jadi di luar sana influencer banyak yang mengatakan konsumsi terbesar itu dari pemerintah. Itu salah. Nah, dari pemerintah mana buka hijau kan kecil sekali nih. Ya, berapa nih? Cuman berapa persen kan itu misalnya gitu. Nah, ini satuannya belum ada nih. Berarti CTRL 1. Nah, kemudian bisa kalian display unitnya apa atau tulis aja di sini ya kan di atas ini ya kan di bagian apa tadi di bagian chart design. Nah, bagian axis aja pilih yang ini. Kita axis yang ini. Nah, berarti kita bisa tekan ini. Oke, aksesnya berarti persen YOY. Oke. Nah, ini beres selesai datanya, teman-teman. Untuk yang YOY, andil YOY namanya. Kan. Nah, kalau yang bawah tadi apa? Pangsa. Kan. Beda kan gambarnya. Oke. Nah, sekarang kita hitung yang andil
andil per tahun. Ya, berarti kumulatif to kumulatif dong kan itu. Yes, of course. Berarti kita pasang ini, ya kan? Pasang ini. eh ini kita pasang nih, ya kan? Kita letak mana ya? Sini aja kali ya. Kita letak sini aja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk menghitung kumulatif to kumulatif berarti caranya adalah letak di sini ya nanti. Letak di sini eh, kumulatif dari periode pertama eh, ya periode sebelumnya eh, dengan periode setelahnya itu di mana dong? Anda bisa tulis di sini nanti. Ya, bisa tulis di sini nanti ya. Oke, berarti di sini adalah sum dari ini kan konsumsi ya, berarti sum dari ya sum dari ini kan ya terhadap sum dari PDB ini. Nah, untuk biar nilainya bagus, maka diapakan tadi? Dikunci sebanyak berapa kali? 3 kali. 2, 3. Oke. Ya, dikunci sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini ketemunya ya. Oke, nah selanjutnya dikali apa? Dikali dengan kontribusinya, pertumbuhannya tadi berapa yang ini kan? Oke, berarti kita ambil ini. Ya. Oh, ini berarti konsumsi investasi kan? Nah, ya berarti ini bukan ini ya, tapi kumulatif to kumulatif. Oke, nah ini eh kita tarik aja angkanya kan, biar sama ya. Nah, kalau udah, ini kan udah nih, dihitung-hitung nih. Jadi ngitungnya kayak begitu ya, teman-teman ya. Nanti kalian tarik aja ke sini, ya kan? Tarik ke sini. Nah, ini kan belum ada nilainya tuh. Sekali lagi belum ada nilainya di sini kan? Oke. Nah, kalian bisa mulai kalikan ini dengan periode yang saat ini berjalan. Ini kan? Oke. Dikunci 3 kali juga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Enggak. Pastikan dolarnya ada di depan. Ini juga sama. Berarti dikali. Sorry. Dikali. Dikali dengan ini. Ya kan? eh, sebanyak 3 kali ya. Ya, seperti ini ya. Nah, nanti kita sambil evaluasi mana yang kiranya betul menurut Anda kan? Oke, nah, jadi ini kita kalikan dengan oke, kita kunci sebanyak oke. Lalu oke, dikunci sebanyak berapa kali tadi? Oke. Ya, seperti ini. Nah, coba kalau dimulai dari ini berarti harusnya dimulai di sini kan? Kalau yang tadi kan penghitungan 2010 triwulan 1 itu akan dipakai di triwulan 1 2011. Berarti hitungan saya ini harusnya dipakai di triwulan 4 tahun 2011 gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman cara mengevaluasikannya. Jadi Anda pindah ke sini, ya kan? Nah, ini Anda pindahkan ke mana? Ke sini. Ya, yang ini juga sama, berarti ini dipindahkan ke sini. Biar gampang ya. Itu caranya, biar kalian mudeng ya kan? Oke, berarti ini kita pindah ke sini. Oke, kita pindah ke sini. Oke, dan yang terakhir dipindah ke sini. Oke. Nah, kalau sudah kan ketemu nih kontribusinya berapa. Nah, gini ya. Oke. Nah, terakhir udah. Berarti kita akan minjam grafik ini lagi untuk dipasangkan ke sini. Jadi caranya blok aja ini. Em, ya, seperti ini. Sorry, sampai 2026. Satu. Kalian bisa insert itu. Insert. Kemudian recommended charge. Anda pilih all chart. Anda pilih yang combo. Dan dipilih yang ini
ya kan? Tab, ya. Terus yang bawah pastikan udah sama. Ini juga harusnya bukan ini tapi ini. Ini juga sama seperti ini. Dan ini line. Oke ya. Oke, kira-kira begitu ya. Oke, ini udah cocok nih. Sub. Oke. Nah, kita sudah punya nih sekarang versi yang satunya. Cuman harus dimulai dari periode yang cukup pendek lah kalau misalkan mulai dari sini. Yuk, dari sini kan. Oke. Nah, ini kan masih di atas nih. Nah, kita turunin nih titik adalah satu. Kemudian kalian bisa ganti labelnya ke low, ya kan? Nah, ke low, kalau udah ke low, apalagi nih, ya kan? Nih, hilangkan garis-garisnya, jangan sampai ada garis-garisnya. Ya, berarti chart ininya gridness-nya dimatikan. Oke, kalau udah tekan lagi ini format save file unknown ini, jadi kalian bisa ini. Nah, udah selesai. Tinggal beri satuannya apa. Ini satuannya apa tadi? Persentase kan? Gitu kan? Nah, persentase berarti chart design Anda pilih yang to this one, gitu kan? Oke, nah Anda bisa pilih ini persen CTC, yang gitu kan? Nah ini, nah inilah andilnya pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi sebesar 2,85, gitu kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu teman-teman cara menghitung andil. Nah, kira-kira begitu ya untuk video hari ini. Nah, jawaban ini akan saya sertakan di dalam Kulon. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.